Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali lagi melihat bacaan timeless ya di hari ini yang akan saya buat sebuah prediksi tentang energi yang akan diterima atau yang akan dirasakan oleh seseorang di sini sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh semesta. Saya sebut bacaan ini sebagai divine timing, artinya ini sebuah energi yang akan dirasakan oleh seseorang sesuai dengan timing kalian masing-masing. Ini bacaan timeless, bacaan yang bisa kalian lihat kapan saja. Saya juga mengharapkan bacaan ini bisa menjadi pencerahan ya untuk kalian apabila energi ini sedang dirasakan. Oke, kita mulai divine timing hari ini. Kita lihat dari kartu oracle terlebih dahulu. Yes, di sini ada kartu expect powerful change. Expect powerful change ya. Oke. Oke, dan kita akan lihat kartu oracle yang kedua untuk divine timing kali ini. Yes, di sini ada kartu emotional healing. Emotional healing, as your heart heal of old emotional pain, you receive new blessing and love. Ya, ini tentang situasi perbaikan, ya, penyembuhan juga iya. Kita lihat bagaimana situasinya. Saya melihat expect powerful change itu juga masih ada kaitannya dengan gerhana yang baru saja terjadi beberapa hari kemarin ya. Mungkin juga energinya masih berdampak, masih terasa sampai dengan hari ini. Sampai dengan kalian melihat kartu yang terbuka di bacaan divine timing ini. Di sini ada Ten of Cups, Three of Cups, dan The Hangman. Lalu ada Five of Swords. Kemudian ada Three of Coins atau Three of Pentacles. Dan ada King of Coins. King of Pentacles ya. Di sini ada Four of Swords. Wow. Four of Swords ini juga energi healing. Oke, divine timing saat ini yang mana energi yang terjadi atau yang diterima, dirasakan oleh sebagian kalian, tampaknya bagaimana sebuah situasi yang ingin dirasakan itu adalah situasi yang bisa memberikan kebahagiaan ya, memikirkan bagaimana supaya bisa berbahagia, bagaimana bisa menikmati sebuah situasi yang nyaman, yang harmonis, atau sebuah situasi yang bisa memberikan perasaan puas. Tetapi bukan hanya sesaat ya. Artinya ingin menikmati sebuah keadaan yang bisa memberikan kebahagiaan dalam jangka waktu lama. Mungkin dalam waktu yang ya seterusnya begitu. Saya melihat di sini memang ada keinginan untuk mengubah keadaan. Mungkin kalian yang merasa apa yang dijalani saat ini kurang bisa memberikan dampak jangka panjang, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, usaha yang dijalani tidak memberikan seperti masa depan yang bisa dilakukan untuk
situasi yang lama ya, usaha yang dijalani atau pekerjaan, maka itu tadi saya katakan pada akhirnya berpikir gimana caranya supaya bisa memiliki pekerjaan yang bisa menjamin hidupmu untuk jangka panjang, begitu. So, saya melihat ini seperti ada keinginan untuk melihat pilihan lain, dalam arti mungkin melihat alternatif lain dalam mencari pekerjaan atau alternatif menjalani usaha, atau mungkin ini bisa juga tentang situasi yang dikaitkan dengan kehidupan secara umum ya. Artinya kalau selama ini seperti ada hal-hal yang bisa dikatakan mungkin ketidakyakinan untuk ketidakyakinan untuk bisa sembuh begitu, sementara ingin sembuh dari sebuah situasi sakit, tetapi tampaknya ya masih ada hal-hal yang meragukan, mungkin dari cara pengobatan, dari ya bisa dikatakan di sini alternatif penyembuhan yang dilakukan, maka di sini seperti melihat pilihan lain, cara lain untuk bisa diusahakan agar bisa sembuh. Nah, seperti itu. Ya, artinya di sini seperti ada keinginan berusaha membangun sebuah keadaan yang baru dari sebelumnya, membangun sebuah situasi yang tidak sama dengan sebelumnya lagi. Entah itu pekerjaan, entah itu usaha, dan juga proses apapun yang sempat dijalani selama ini, tampaknya ya berpikir dengan cara lain saat ini, berpikir tentang pilihan lain. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, membangun situasi yang baru atau mencoba untuk hal-hal baru agar bisa terjadi perubahan situasi itu tadi ya. Dan saya melihat di sini memang ada hal-hal yang tampaknya memang seseorang selama ini seperti sudah cukup pasrah dengan keadaan. Itulah sebabnya seperti sudah ya seperti nggak merasa ada perubahan, sehingga merasa nggak berguna lagi untuk terus bertahan di kondisi saat ini ya. Semesta mengatakan untuk divine timing saat ini, yang perlu kalian lakukan untuk bisa merubah situasi ini, belajarlah untuk bersabar ya, itu yang pertama. Belajarlah untuk bersabar. Dalam arti situasi apapun, dalam sebuah keadaan, mungkin kalian yang belum bekerja atau kalian yang sudah tidak melihat masa depan dalam pekerjaanmu, atau ya usaha yang tidak berkembang, penyembuhan dari sakit yang tidak ada perubahan, semesta mengatakan di situ bersabar. Dalam arti di sini ada sesuatu yang bisa saya lihat bahwa akan ada sebuah situasi di mana nantinya kalian akan bisa menikmati ya, menikmati sebuah keadaan yang lebih baik ya. Tetapi di sini dikatakan juga bersabar dengan terus berusaha melakukan apa saja yang sekiranya bisa dilakukan untuk perubahan yang diinginkan itu. Jadi bukan hanya bersabar dan hanya menunggu ya. Semesta tidak menyarankan untuk itu. Kita di sini belajar untuk melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jadi dijelas kalau memang selama ini sudah nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan dari sebuah situasi, harus bisa mengubah cara berpikir atau cara yang dilakukan selama ini, memang harus ada perubahan. Tapi poinnya, jangan sampai dengan perubahan itu nantinya, wah kok nggak ada hasilnya lagi begitu ya. Harus bersabar karena di sini ada sebuah proses. Harus ada, ya bisa dikatakan juga harus ada sikap belajar untuk bisa menenangkan diri, dalam arti harus bisa menstabilkan perasaan dan juga keadaan kamu menghadapi situasi yang seperti ini. Berusaha, tetap berusaha ya,
Bersabar juga bersabar, tetapi jangan istilahnya di sini pada akhirnya kalian seperti tidak fokus dengan apa yang ingin dilakukan. Artinya terlalu emosi barangkali atau terlalu terburu-buru. Pada akhirnya nanti hasilnya pun pada akhirnya mungkin bakal ngecewain dan kamu nanti ya bisa jadi stres lagi. Kita bisa stres lagi, tidak sesuai dengan ekspektasi. Poinnya, hari ini kita diminta untuk bisa menyesuaikan diri, ya, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan sambil juga mencoba untuk melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda, ya. Kita juga diminta untuk bersabar, untuk menghadapi apapun, juga termasuk dalam menjalani prosesnya. Semua itu dilakuin untuk saat ini. Karena di sini ada King of Pentacles. Saya lihat akan ada sebuah kesuksesan, ya, keberhasilan yang akan didapat oleh seseorang di sini apabila sekali lagi mau berusaha melakukan apa saja. Kamu mau mendapat pekerjaan tapi kamu pilih-pilih pekerjaan, kamu nggak bakal sukses, ya. Itu tadi saya katakan belajar merubah cara berpikir kamu. Kalau kamu di sini ingin sehat, tetapi kamu seperti, ya bisa dikatakan kamu sudah berusaha bergonta-ganti cara penyembuhan, tapi kamu sendiri seperti seseorang yang pesimis, yang pasrah, yang tidak punya semangat hidup, itu pun percuma. Ya. Belajar mengubah cara berpikir kamu, juga belajar mengubah semangat kamu. Begitu. Di sini ada hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan, ada hal-hal yang bisa memberikan keberhasilan untuk apapun yang kamu usahakan saat ini, ya. Tetapi sekali lagi, ini energinya kita diminta untuk bisa, ya, kalau dikatakan di sini mengevaluasi apa sebenarnya yang selama ini yang membuat kita seperti tidak mengalami perubahan dalam situasi apapun. Entah itu dalam hal penyembuhan, dalam hal pekerjaanmu, usahamu, atau situasi keadaan yang kamu jalani sekarang kok nggak ada perubahan. Evaluasi, renungkan. Apa yang menjadi penyebab dari semua itu? Apakah karena kamu tidak belajar mengubah cara berpikir kamu? Apakah kamu terlalu pasrah? Apakah kamu selama ini hanya menunggu? Ya? Apakah kamu terlalu berhati-hati dalam mengambil semacam tindakan? Itu semua bisa jadi penghambat untuk bisa, ya bisa dikatakan merubah keadaan kamu, ya. Jadi ini tentang merefleksi diri, mengevaluasi juga. So, divine timing di sini ya, ada kartu dari Oracle yang pertama, expect powerful change. Jelas di sini bahwa kita diminta untuk merubah ekspektasi kita atau apapun itu, harapan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita dengan sesuatu yang lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Ngerti ya? Jadi kalau selama ini tadi saya katakan ada yang pasrah, ada yang menunggu, ada yang hanya selalu bersabar itu bagus. Cuma kalau hanya bersabar tanpa pergerakan, ya jelas itu nggak akan ada bawa perubahan. Jadi di sini merubah ekspektasi kita, cara berpikir kita, ya, untuk sesuatu yang lebih besar lagi ke depan. Dan di sini emotional healing, ini seperti saya katakan tadi, memperbaiki juga emosi, perasaan kita dalam menghadapi situasi, keadaan yang saat ini mungkin ya itu tadi tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Itu juga perlu kalian benahi, perlu kalian perbaiki bagaimana mengatasi atau mengendalikan emosi dalam menghadapi situasi yang mungkin saja di sini belum terjadi perubahan ya selama ini. Karena kalau kita seperti terbawa emosi dalam melakukan perubahan itu nanti ujung-ujungnya bisa saja nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ya. Jadi kita pun perlu ketenangan, kestabilan, perlu
emosi yang stabil untuk melakukan tindakan perubahan di dalam situasi ini, situasi yang dihadapi, ya. Jadi kalau dilihat dari kartu ini, divine timing untuk minggu ini tampaknya ya, kita akan bisa melakukan perubahan atau perbaikan keadaan yang selama ini kita jalani tetapi tidak ada perkembangan atau perubahan. Dengan cara apa? Belajar untuk merubah cara berpikir, ya, merubah persepsi, juga merubah emosi yang selama ini ada di dalam diri kita. Mungkin kita orang yang pesimis, kita orang yang terlalu pasrah dengan keadaan. Ubah emosi-emosi yang seperti itu, agar situasi yang lebih baik, situasi yang lebih menghasilkan, sukses, dan berbahagia itu nanti akan bisa didapatkan ke depan. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk divine timing kali ini. Bertemu lagi untuk divine timing yang lainnya.